Jangan diabotin Iya. yang kayak gitu. Ke tengah coba. Masih bisa ngomong, masih bisa jalan, masih bisa teriak, nggak ada masalah. Nanti Ya, yang penting, yang tak pentingin kan apa ya Mas ya, yang isi di mata atong saya kan masih itu. Jadi kan buat kemana-mana kan saya bisa. Itu nah, aja. ya makanya kan, jadi ben gak mikir omah gitu loh Mas Bro. Iya. Nek sampean mikir omah, omset belum masuk piye jal. Ya wis makane nang jowo. Sing enek nggon iso cuci muka, iso gosok gigi, shower kan juga ada kalau di Victoria Park yang sebelah kanan itu yang tempat mandi itu juga ada. Ya sudah gebyur-gebyur aja di situ. Pokoknya ketok seger, ya wis anduan ya wis. Atau bagaimana caranya, intinya badan kita seger, ketemu orang semangat, tanya-tanya kerjaan dapat itu. Iya Mas. Nanti kalau udah perputaran di situ, nah kalau enggak sampean ya, begitu hari Jumat apa Sabtu paketan itu datang di Sugar Street, itu pasti ada mbak-mbak dan ada orang Indonesia. Pas ngangkat-ngangkat itu sampean lihat, perhatikan, pas begitu dia leren minum, mbak aku mbok yo tak ewangi aku angkat-angkat iku mbak, apa Mas Bro gitu. Nek tampang-tampang ETB jangan panggil mbak, jadi nanti marah gitu. Mbak Bro apa Iya. bro apa kak bro apa kakak gitu. Iya. Aku juga punya tenaga, boleh nggak aku bantu gitu. Iya Mas. Ya kayak gitu aja sih, so simple lah. Dari Iya. percakapan ini sampean udah masuk kan. Nanti coba deh, Masuk. saya Iya Mas. tak kasih 2 nomor, nanti sampean coba WA. Iya. Mudah-mudahan ada kerjaan. Iya Mas. Makasih infonya. Dan sekali lagi ya, saya juga nggak ngerti. Saya taunya sampean baru dari telepon. Cuman satu hal, duit itu Hmm. datang, duit itu seneng dan datang kepada orang yang bisa dipercaya. Iya. Itu tak pegang, prinsip hidup saya di situ. Saya dulu juga Iya Mas. gitu. Saya Iya. 1,5 tahun nganggep kok kehidupanku kayak gini, sana sini situ. Akhirnya saya akhiri saya menikah. Saya menikah, itu jalan mulai kelihatan. Terus yang saya ajak nikah mengkhianati, dia balik, ya dapat yang ini. Akhirnya sampai hari ini. Tapi niat saya nikah. Tapi saya nggak ngomong orangnya siapa lo ya. Tapi niat saya Iya. adalah saya berkeluarga supaya, ya ibu juga udah ngomong aku kalau bisa menikah sebelum aku sampai loro dan bla 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 bla. Ibu saya bilang, ya udah saya nikah ya. Dari nikah itu terus saya belajar lagi untuk lebih bisa dipercaya lagi, lebih bisa apa semuanya ya. Saya dapat semuanya. Sama Mas, wis kalau kalau kita bicara asal mula datang ke Hong Kong udah sama. Hmm. Sama, saya juga kayak gitu. Saya bukan karena istri saya loh ya. Saya datang ke sini ya karena saya mbambung tadi, ngetes awak. Wis nanggung gitu loh. Kalau sampean cuma 2 bulan sekalian nanti. Sekalian kalau mau pulang ya 4 tahun 5 tahun lah. Minimalnya di rumah sudah ada sawah-sawah sak kedok apa enek L300 kayak apa pikep kayak, baru pulang. Setanggung gitu. Sebenarnya cita-citanya itu mak simpel. Cuma apa ya? Pengen punya ternak sendiri itu aja loh saya Ya sebenarnya. sudah pegang itu ya, terus jadi prinsip. Ya. Jadi laki-laki yang bisa dipercaya. Muter-muter sampean kok mesti tek. Sampean apa Mas gini-gini. Mulai kerjaan ta yo. Aku enek kerjaan, cuman hati-hati sekali lagi. Yo nek dihapusi, diapeki ya nggak apa-apa. Ditampani aja karena semuanya itu bayaran atas belesete kita di masa lalu. Iya. Jadi
kemblesetan di masa lalu itu pasti akan kebayar dengan kita ganti dihapusi atau dengan kita nggak pas, nggak benar, udah anggap aja bayar itu aja, nggak apa-apa, nggak perlu sedih, nggak perlu susah, nggak perlu frustasi, jalani lagi. Ya, sebelum saya ke sini Mas ya, saya dibohongin uang 50 juta Nah, mau ke Korea itu. Ada terus ke sini kok jadi nasib saya juga begini. Padahal saya herannya kadang mikirnya cuma saya itu nggak pernah bohongin orang, apalagi merugikan orang. Masa toh ibaratnya saya dulu suka sama cewek terus nggak jadi, istilahnya nggak jadi istri saya, masa saya istilahnya dosa saya, karma saya kayak gini, cuma gitu aja istilahnya. Kalau bohongin orang, rugiin orang belum pernah saya itu Mas. Waduh, kan Mas sering. Makanya yang kadang sendiri di sini itu saya kayak di penjara, cuma pikiran sama hati saya cuma berpikirnya kayak gitu terus. Loh. Jadi apa sih sebenarnya? Saya juga kayak gitu, Mas. Ada perempuan yang juga cinta banget sama saya, tapi terus aku gak jadi sama dia. Dan gak tahu mungkin hatinya dia kecewa. Loh, aku sampai kehilangan uangku tabungan kerja 7 tahun jadi sales loh. Iya, gara-gara satu, dia ngarep, dia cinta mati sama saya, tapi sama ceritanya kayak sampean kayak gitu. Terus aku nggak jadi ya, gawe gelone atine wong loh. Kalau dia nggak marah-marah, dia nggak ngungkit-ngungkit, dia cuma dipendam dalam hati, ya sudahlah, tak terima aja sakit hatiku. Kita Mas yang kena loh. Saya percaya itu, saya percaya itu walaupun cuma satu loh ya. Saya percaya akhirnya setelah dengan tidak sama dia 4 kali saya mau menikah yang serius itu nggak jadi. Saya cuman mikir, saya mikir apa ya, gara-gara itu, kalau toh pun gara-gara itu ya sudah aku tebus. Loh, nggak bisa main-main loh Mas Bro. Karma itu ndak ada ukuran loh ya, tapi tetap dibayar. Bayar ukurannya sak piro lah, kita nggak bisa bandrol gitu atau ngukur takerane karma aku ki sakjane sak piro, ndak bisa. Tapi kalau kita itu bisa naker, maka yang jadi ya sabar itu tadi. Rata-rata orang nggak sabar itu kan karena nggak bisa naker. Loh, mungkin memang cuma 1 kali tok lah, tapi 1 kali dia mendalam batin sampai nelongso ibaratnya. Saya juga ngerasa. Iya Mas, saya. Nah, jadi di situ nggak apa-apa, dibayar itu. Saya juga dibayar. Makan kalau sekarang balik aku ketemu ya aku ngobrol, aku baik-baikin, ada rezeki dikit ya aku kasih bagi dikit gitu kan. Ya sebatas dimana bahwa aku dulu nyakitin gitu. Iya. Jadi ya mohon dimaafkan sekali lagi kan, kayak gitu juga. Ya nggak apa-apa. Iya, gentle itu namanya. Laki-laki gentle itu kan minta maaf. Yang nggak gentle itu kabur, lari, gak direken, gak dewa. Saya sama hampir mantan saya itu Facebook saya nggak ada yang tak blok sama mereka, dan mereka juga tidak ngeblok. Cuman 1 yang ngeblok sama saya, sisanya enggak. Dan saya masih kadang-kadang ya komen menyapa bapak ibu sehat kayak gitu, calon mertua yang nggak jadi gitu kan. Ya nggak apa-apa, ada rezeki ini dikit gitu aja ya, jangan sampai hilang sama sekali. Cuman kadang-kadang kan karena kita udah punya istri kan, jaga perasaan. Iya Mas, tapi takut juga sih. Tapi saya dulu itu sebelum ada istri ini kayak gitu, tapi setelah punya istri ini ya pelan-pelan ya wis bergeser itu. Ngomong sama istri gini, makanya kadang-kadang aku pingin pulang itu ngajak napak tilas orang-orang yang baik sama aku di Pulau Sumatera kayak gitu. Aku pingin ngajak dia, ngenalin ini loh. Bukan untuk apa-apa, tapi kadang-kadang pandangan pasangan kita itu, kamu nggak selesai dengan masa lalumu. Bukan, justru kita mau ngomongin bahwa kita dulu itu susah, dibantu ini. Aku masih ingin berterima kasih, tapi kalau kamunya nggak mau ya wes. Saya orang Berarti Masnya asli Lampung ya Mas? Saya Jombang, Jawa Timur, tapi saya 32 kota Sumatera itu pernah saya datengin.
soalnya dulu kerjaan jadi sales keliling. Keliling Sumatera, makanya 32 kota, makanya nggak jadi semuanya di sana ya, balik-baliknya sama orang Jawa tapi ketemunya di Hong Kong. Kota bumi, kalau Lampung itu kota bumi, Bandar Jaya, Metro, Pringsewu, Tanjung Karang. Terus Palembang itu Kertapati, Tujuh Ulu, itu kota-kotanya aja. Terus sungai penuh itu Jambi. Kalau yang Palembang naik ke atas ke pegunungan itu lupa aku namanya sampean. Pokoknya sampai itu, sampai Pekanbaru, Riau, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, terus Bangkinang, Alan Panjang, terus 32 nek disebutin kemeng, Mas. Sing tak eling-eling cuman sing rada gede-gede. Kemudian ke Sumatera Utara itu Medan, Kisara, Rantau Prapat, terus Siborong-Borong, Tarutung, Porsea, terus Lubuk Pakam, Sedang Berdagai, terus Medan sendiri, yang belum mendekati ke Aceh, Binjai. Salah siapa dulu, Mas? Salah terapi sama suplemen. Jadi keliling-keliling setiap 4 bulan pindah, hampir 7 tahunan kerja di situ. Iya. Terus gak jadi manajer, ngene-ngene ae, cabut terus ke Jepang 3 bulan, terus ke Hong Kong. Mancep di Hong Kong. Nih kemarin ada orang Australia datang, tamu subscriber, kok penasaran sama Australia. Dulu awalnya pinginnya ke Australia tapi diarahin sama temanku, Hong Kong aja lah, ya wes, saya berangkat ke Hong Kong. Sampai di sini 2013 sampai sekarang. Ya kuncinya itu sih sebenarnya. Pekerjaan itu akan datang, uang itu akan datang di saat kita bisa dipercaya dan kita bisa memegang amanah dan berusaha untuk tidak menyakiti. Karena soalnya gini, Mas. Jangan karena sekarang kita posisi terpuruk kita tidak menyakiti. Kemudian posisi yang sudah enak terus kita seenaknya. Nah, makanya saya jaga terus. Walaupun posisi saya seperti ini, ngangkatin telepon kayak gini, ini kan ibaratnya ya ngeluangin waktu kan. Iya. Dan di dunia ini sesuatu yang tidak ternilai harganya kan waktu, karena kan waktu nggak bisa balik. Iya. Nah, ketika saya memberikan waktu saya buat teman-teman curhat, teman-teman telepon, teman-teman dengerin, itu saya anggap saya kepingin berbuat baik dengan hari yang ini. Kalau dulu nggak punya duit kan ya bantuin. Kalau sekarang misalnya sudah ada duit, sudah ada rumah, ya bantuin dari secara apa? Mental, secara solusi, secara psikis. Orang kalau sudah didengerin, dia susah, diajakin ngomong, ditemenin, minimalnya kan punya kekuatan. Iya, Mas. Saya juga terima kasih udah istilahnya agak punya mental, tambah mental lagi lah. Nah, ke tengah, cari ke tengah. Iya. Dan nggak apa-apa kalau ada bakul dideketin. Iya, Mas. Mbak tak rewangi, Mbak. Tak rewangi angkat-angkat apa tak rewangi apa, nek sampean percaya aku sih. Kono kerjaan. Ngono wis. Iya, Mas. 1-2 sampean ngomong kayak gitu, sesuk ngene yo, iso enggak ngewangi ngene. Wis diterima aja sih. Engko nek wis mulai rada duwe dalan, nek sing nawari bayarane gede yo pamit, jangan langsung pergi. Tahu-tahu ditinggal. Mbak, ning sebelah kono aku ditawani kerja ngene, bayarane sakmene piye, Mbak? Aku pamit gak apa-apa ya. Bicara baik-baik. Ketika datang minta baik-baik. Kita pergi pun ngomong baik-baik. Jangan kelakuannya kayak arek-arek saiki nek penggaweane bayarane sithik, sesuk kono nek bayarane akeh langsung ngalerono gak ngomong karo sing kene. Jangan. Gak bisa seperti itu. Pamit.
ada kerjaan yang lain di sana enak, lebih duitnya lebih ada mbak, ya apa kerjaannya gini-gini, nggak apa-apa ya mbak, tak coba tak paranani dhisik, mbok menawa ternyata memang dhek bener sapa ngerti ya ngapusi, nek misalnya ngapusi aku balik ngewangi sampean oleh kan, bilang aja gitu. Enak kan kalau sana nggak jadi balik lagi cek bantuin mbak tiba-tiba dihapusi, asal aku tak ngewangi sampean sih. Iya, yang penting kan udah jujur apa adanya. Sampai engko enek maneh aku ngomong nggak apa-apa ya mbak, ya wis gak apa-apa lah, aku gak usah melok. Lha sampean turune nang ndi? Ya nang Victoria apa kok aku turun nang Sor Jembatan kono mbak. Itu omongno ya. Memang kenyataan itu, yang penting gak nek dhek ngomong ya wis turun nang nggonku ngene-ngene, tapi aku gak duwe duit lho mbak, aku gak penak. Yang terjadi nanti ketika kita sudah dikasih tempat tinggal dan semuanya, dia mulai biasa nyuruh-nyuruh dan kita harus tatak. Iya. Nggak boleh loro hatian, wis disuruh-suruh. Nek misalnya kesel ya, mbak aku kesel ren dhisik oleh ya. Bilang terus terang. Oh iya mas. Terus kalau misalnya nggak bisa ya wis mbak, aku mending tak turun nang jobo ae mbak, ben rodok jenak istirahate. Memangnya sampean isuk sampai sore rodok gak patek kuat iki awakku, tapi ya sudahlah. Tapi nek menurut aku nek selama memang enak pekerjaan dan ada duitnya dan duitnya oke, ya digas gak usah sambat, makanya gak enek. Tapi nek kepingin nyantai ya minggir. Jangan ya kan? Jangan sampai kita dapat fasilitasnya dia tapi awake dhewe enak-enak, nah itu repot. Paham kan? Nah, nggih. Paham. Itu repot itu. Mending awake dhewe manggon dhewe, turun jobo dhewe, gak mendapatkan kenikmatan tapi yo gak enek wong sing ngongkoni sakarepe udele kan ngono to. Ya. Itu prinsip saya. Dengan waktunya kerja terus kerja juga sebanding sama penghasilan kita yang cuma itu aja. Ya nggak apa-apa, nanti akan banyak sampean hal temui. Wis kadung nang kene jangan pulang dulu. Mas yo sampean dihapusi dan semuanya arek-arek sebenarnya budal nang Hongkong ora enek sing dihapusi. Sengaja anjene. Sekarang sengaja pokoknya mlebu Hongkong. Aku enggak mendiskreditkan apapun lah ya intinya. Iya. Jadi kadang kita bermodal belas kasihan kadang. Aku gini menurut saya gini, informasi ya, kalau ndak logis terus habis itu punya agent di sana terus kita bayar, setelah bayar diterno berangkat ke sini, udah nyampe sini tinggal ke 7-Eleven terus dianya kabur terus kitanya diterlantarkan kayak gitu. Sekali lagi kan nggak tahu ya channel YouTube apa semuanya informasi, bahkan Facebook kalau Hongkong itu gampang dicari asalkan kita benar-benar nelusuri loh ya. Iya. Yang ada kita nggak nelusuri, pasrah bongko wis. Iya mas, soalnya nggak tahu itu awalnya kan nggak tahu. Soalnya katanya di sini awal terus di Korea itu yang bohongin saya kan orang di Indo. Ya. Udahlah terus kesini kan kata tak lihat itu terus wah di Hongkong bisa, terus saya ke Hongkong tanya-tanya itu banyak kerjaan sini. Nah nyampe sini nomornya nggak bisa dihubungi. Nah semua kayak gitu modusnya. Makanya kalau aku ya udah nyampe di sini, aku kerja, aku berjuang, aku nggak ngelupain orang itu, tak catat. Apalagi tanda bukti pembayaranku transfer ke dia tak titeni, balik nang omah tak uber dia. Kasus penipuan itu 17 tahun masih bisa dikejar dari kejadian. Kalau perlu orang keluarga suruh ngelaporin, kita bikin apa biar nggak kayak gini ditelantarin, udah dibiarin wes tak ikhlasin aja. Waduh, nggak begitu konsepnya. Kalau kayak gitu kan jatuhnya kita menyerahkan diri kita untuk dibohongin sama dia. Jadi semuanya modus intinya. Baik yang datang, baik PT-nya itu ibaratnya orang-orang yang memang ya kalau yang sudah datang dianggap play victim lah, aku bilang. Merasa jadi korban lah. Padahal waktu nyerahin duit kan, sebelum nyerahin duit kan cari-cari info tuh harus. Kiri, kanan, atas, bawah.
Jangan-jangan juga yang ada berangkat ke sini tuh karena di sini yang sudah ngasih tahu terus dikasih uang tiket aja, yang penting udah nyampe di sini, kan bisa jadi kayak gitu terus ceritanya ngomong saya ditipu agent. Nah bisa jadi kan cerita kan kita nggak paham toh Mas Bro. Saya bayar sendiri loh Mas tiket itu. Ya. Saya transfer terus cuma Oke. pegang tiket aja, terus nyampe sini nggak bisa dihubungi. Oke, ya apapun itu ya, ini kan sudah terjadi. Tapi Iya, sekali iya. lagi, boleh kan saya tidak percaya dengan omongan sampean kan boleh? Boleh, Bu- boleh saja. bukan, bukan Iya. berarti saya nganggap sampean bohong, enggak. Tapi kan boleh kan saya tidak Enggak. percaya terhadap sebuah cerita. Boleh. Orang tidak Iya. percaya sama saya pun kan juga boleh. Iya. Tapi yang, Persepsi sendiri-sendiri. nah, tapi yang penting kan saya orangnya ada. Saya naik ke permukaan, muka saya tunjukin. Mau ketemu saya juga bisa, ngopi juga oke. Maksud saya kan kayak gitu tuh. Iya. Walaupun saya nggak percaya sama orang, tapi keberadaan saya kan ada. Kalau para penipu-penipu itu, makanya kita juga bikin konten itu pinginnya kayak gitu. Tapi ya tetep aja yang ada yang masih banyak yang ketipu kan. Karena sekali lagi Iya. konten saya di YouTube bukan di TikTok. Lah penipu itu datangnya ke TikTok dan Facebook. Iya, ke TikTok yang paling banyak. Nah, TikTok. Makanya anak-anak percaya TikTok. Nah, saya nggak bikin TikTok. Persoalannya di Hongkong nggak bisa buka TikTok kecuali teman-teman punya web apa salinan-salinan atau link-link yang khusus mereka pelajari. Jatuhnya seperti itu sih, Mas Bro. Wis, Iya. 47 menit mau hampir 50. Apapun ceritanya, Iya. jangan nyerah dulu. Luncurlah Iya, ke Mas. tengah dulu dan jangan, kalau memang belum ada yang seattle, jangan ngekos. Ya apapun itu ceritanya. Karena ngekos itu dengan biaya. Tapi kalau kita nggak ngekos, masih ada Pak Tadong, masih apa ada, nanti muter-muter nyari-nyari selama nggak kebebani. Kalau malam udah capek tidur ya tidur. Cari tempat yang enak, yang nggak kelihatan posisi mana ya tidur. Wis, ngistirahatin badan, semangat. Besok bangun pagi lagi, cuci muka, cari lagi, muter-muter lagi. Pasti ketemu, pasti ada jalannya. Orang baik itu nggak akan dibiarkan oleh Gusti Allah terbengkalai. Apalagi kalau kita udahlah aku bener-bener mau memperbaiki hidupku, bener pasrah karo dalane Gusti. Monggo wis. Besok lusa Iya, wis. Mas ada kerjaan ini, coba mau sampean kalau mau. Iya. Oke. Ya, makasih ya Mas. Semangat. Kalau nyampe kos Iya. kabarilah. Kalau makanan Iya, aja iya. ada di rumah. Iya Mas, makasih. Jangan sampai Iya, kelaparan, oke? Iya Mas, makasih. Yo, bye-bye. Yo, bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Oke, buat teman-teman semuanya, apapun ya cerita itu, semua boleh percaya, boleh tidak. Apapun yang saya buat, apapun yang saya omongkan, itu juga tidak harus dipercaya 100%. Karena persepsi cerita, mengakui tidak, itu hak teman-teman semuanya. Tapi satu hal, udah kaki kita nginjak di Hongkong, jangan pernah ada rasa ketakutan. Apalagi kita tidak nyakitin orang, kita tidak bohongi orang, kita tidak menipu orang. Ya, kalau kita benar, jangan pernah ada rasa takut. Kalau kita melanggar ya sudah, ketangkep ya itu resiko. Dikuatkan hatinya, udah itu yang kita ambil. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.